Aku masih ingat malam itu. Udara terasa lembab dan hujan baru saja berhenti. Lampu di ruang tamu temaram, menyisakan cahaya kuning yang lembut menari di dinding. Suara detak jam terdengar begitu jelas, seolah ikut menunggu sesuatu. Ia berdiri di hadapanku, basah oleh sisa hujan. Kemejanya menempel di kulit. Aku tak berkata apa-apa, hanya saling menatap dalam diam. Udara di antara kami terasa hangat, terlalu dekat, terlalu sunyi untuk diabaikan. Tangannya perlahan terulur, menyentuh ujung lengan bajuku. Aku menahan napas tanpa sadar. Ada sesuatu di matanya. Bukan sekadar rindu, tapi juga keyakinan bahwa apapun yang terjadi setelah malam ini, semuanya akan berubah. Tepat saat jarak kami hampir hilang, suara piring jatuh dari dapur memecah kesunyian. Kami sama-sama tersadar, saling menatap, lalu tertawa kecil. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan debar yang belum reda. Kisahku ini akan aku ceritakan semua tanpa sensor, hanya di Susi Channel. Namaku Susi Ramadhani, umur 42 tahun. Sudah 5 tahun aku menjanda. Suamiku dulu seorang pengusaha properti yang meninggalkan banyak harta dan juga banyak kenangan. Orang-orang di luar sana sering bilang, "Atu wanita beruntung, cantik, sukses dan kaya raya." Mereka tak tahu, kesepian kadang jauh lebih bising daripada keramaian. Setiap pagi aku memulai hari dengan jadwal yang padat. Rapat di gedung dewan, pertemuan dengan warga, lalu makan siang dengan pengusaha yang menunggu tanda tanganku. Di depan publik, aku tegas, lantang dan wibawa. Tapi di rumah, aku hanya perempuan biasa yang rindu ada seseorang menanyakan, "Kamu capek ya?" Rumahku besar, tapi sepi. Suara langkahku di lantai marmer sering jadi satu-satunya yang terdengar. Kadang aku menatap foto keluarga di ruang tamu. Aku, almarhum suamiku, dan anak sematawayang kami yang kini kuliah di luar negeri. Satu-satunya orang yang sering kulihat setiap hari hanyalah 2 laki-laki yang bekerja untukku. Roni, asisten pribadiku yang baru berusia 35 tahun, dan Ardi, sopir pribadiku yang tenang dan tampak jauh lebih dewasa dari usianya. Roni itu energik, rambutnya selalu tersisir rapi, pakaiannya wangi, dan tutur katanya cepat. Ia sering memanggilku dengan penuh semangat. "Bu Susi, jadwal hari ini padat sekali. Tapi saya sudah siapkan semua berkasnya di mobil, tinggal berangkat." Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tahu Roni berusaha menyenangkan hati atasannya, dan aku menghargai itu. Dia rajin, cerdas, kadang terlalu ramah, bahkan sedikit genit tanpa sadar. Sedangkan Ardi, dia kebalikan Roni. Pendiam, sopan, dan nyaris tak pernah bicara kecuali perlu. Wajahnya selalu datar, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tenang, dalam, dan menenangkan. Ada kalanya aku heran kenapa ia tak pernah kelihatan gelisah, meski jadwal kami bisa sepadat lalu lintas di jam pulang kantor. Pagi itu, hujan turun deras. Roni datang tergesa, menutupi kepalanya dengan map. "Bu, saya sudah konfirmasi rapat di Dewan tetap jalan, walau hujan semua anggota hadir." Aku mengangguk, mengambil payungku. Tapi sebelum sempat membukanya, Ardi sudah berdiri di depan pintu, payung besar di tangannya. Ia membuka pintu mobil dan berkata pelan, "Hati-hati Bu, lantainya licin." Entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa begitu menyejukkan di telingaku. Suara hujan, wangi tanah basah, dan nada tenangnya membuat langkahku berhenti sejenak. Aku tersenyum kecil, lalu berjalan di bawah payungnya menuju mobil. Perjalanan menuju kantor berlangsung dalam diam. Roni duduk di sampingku, sibuk dengan ponsel dan berkas. Ardi fokus pada jalan, sementara waiter mobil menari berirama. Aku memandangi tetesan air di kaca jendela. Hujan selalu membuatku tenang sekaligus sedih. "Bu, nanti sore ada wawancara dengan media lokal," kata Roni tiba-tiba. Topiknya tentang perempuan di politik. Aku mengangguk pelan. "Baik, siapkan datanya nanti sore." Selesai bicara, aku kembali menatap keluar jendela. Dalam pantulan kaca, samar-samar aku melihat wajah Ardi. Dia menatap lurus ke depan, matanya fokus, tapi tatapan itu entah mengapa terasa hangat.
Mungkin hanya perasaanku saja. Setibanya di kantor, suasana sibuk seperti biasa. Staf berlarian, wartawan menunggu di depan lobi, dan aroma kopi memenuhi udara. Aku menandatangani beberapa berkas, berbicara dengan rekan dewan, lalu duduk di kursi ruang rapat yang dingin. Politik tidak selalu seindah janji kampanye. Ada persaingan, tekanan, dan gosip yang tak pernah habis. Tapi aku sudah terbiasa. Aku bertahan bukan karena haus kekuasaan, tapi karena aku ingin memperjuangkan suara perempuan. Itu alasan mengapa aku tetap di sini, meski kadang lelah tak tertahan. Menjelang siang, Roni datang membawa makan siang ke ruang kerjaku. "Bu, saya pesan makanan kesukaan ibu. Soto Lamengan, pedasnya pas," katanya sambil tersenyum lebar. Aku mengangguk. "Terima kasih Roni, kamu perhatian sekali." Ia duduk sebentar di kursi tamu. "Bu, boleh saya jujur sedikit?" Aku memandangnya, menunggu. Ibu tuh luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana bisa seseorang tetap kuat dan elegan seperti ibu setelah semua yang ibu lalui. Aku hanya tersenyum tipis. "Roni, hidup mengajarkan satu hal. Kuat bukan berarti tidak pernah lemah. Kadang kita hanya pandai menyembunyikan air mata." Roni tertawa kecil. "Kalau semua wanita sebijak ibu, mungkin dunia ini lebih tenang." Aku ikut tersenyum. Tapi entah kenapa, di dalam hati ada sesuatu yang terasa aneh, hangat tapi juga canggung. Sore itu, hujan turun lagi saat aku hendak pulang. Roni sudah lebih dulu pulang karena ada urusan keluarga, jadi hanya Ardi yang menjemput. Aku turun dari tangga kantor dengan langkah lelah. Ardi sudah berdiri di bawah hujan, membawa payung seperti tadi pagi. "Terima kasih Ardi," ucapku pelan. Dia hanya mengangguk lalu mengiringiku ke mobil. Begitu duduk, aku bersandar dan menutup mata. Suara hujan memantul di atap mobil, ritmis dan menenangkan. "Capek, Bu?" Suara Ardi terdengar lembut. Aku membuka mata, sedikit terkejut, karena biasanya ia jarang bicara. "Sedikit," jawabku jujur. "Hari ini panjang sekali." Ia mengangguk tanpa menatapku. "Kalau boleh bilang, ibu terlalu sering menanggung semuanya sendirian." Aku menoleh. "Kamu tahu dari mana?" Ia tersenyum samar. "Dari cara ibu diam." Aku tertawa kecil. "Kamu selalu tahu hal-hal yang orang lain tidak perhatikan, Ardi." Ia tak menjawab. Tapi sebelum mobil melaju, ia menambahkan pelan. "Kadang diam lebih jujur daripada kata-kata, Bu." Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap hujan dari balik jendela. Aku tak bisa berhenti memikirkan kalimat Ardi. Selama ini aku selalu yakin bisa mengendalikan segalanya. Tapi ternyata ada perasaan yang tak bisa diatur seperti jadwal rapat. Entah apa namanya, tapi kehadiran Ardi dengan caranya yang sederhana dan tenang mulai memberi warna di hari-hariku yang selama ini hitam putih. Pagi itu terasa berbeda. Langit seruni raya mendung, tapi bukan hanya karena awan. Hatiku juga terasa berat, entah kenapa. Ardi menjemput seperti biasa, dengan mobil hitam dinas yang mengkilap dan wangi kopi yang samar dari termos kecil di depannya. "Selamat pagi, Bu," ucapnya singkat. "Pagi Ardi," jawabku sambil tersenyum. "Hari ini rasanya akan panjang. Kalau begitu saya siap menunggu sampai malam," katanya pelan. Ada ketenangan di suaranya, yang selalu membuatku merasa aman, seolah dunia di luar mobil itu bisa berhenti sejenak. Roni sudah menunggu di kantor DPRD dengan berkas di tangan. Wajahnya terlihat cerah, tapi aku tahu dia tegang. Hari ini ada rapat penting pembahasan proyek jalan pesisir yang nilainya miliaran rupiah. Ruang rapat hari itu penuh. Kursi berderit, mikrofon diuji, dan bisik-bisik politik terdengar seperti arus halus yang berputar di antara para anggota dewan. Aku duduk di kursi depan, menatap layar proyektor yang menampilkan peta jalan pesisir Seruni Raya. Aku sudah menyiapkan semua argumen dengan matang. Proyek itu penting untuk warga nelayan, untuk anak-anak di desa yang setiap pagi harus melewati jalan berlubang menuju sekolah. Ketika giliranku berbicara, semua mata tertuju padaku. Aku memaparkan rencana, manfaat, dan pengawasan yang ketat agar tak ada penyalahgunaan dana. Semuanya berjalan lancar, sampai seorang anggota dewan pria bernama Arman mengangkat tangan dan tersenyum miring. "Ibu Susi, saya dengar proyek ini punya hubungan dekat dengan perusahaan kontraktor milik keluarga ibu. Benar?" Suasana ruangan langsung berubah hening. Aku tertegun beberapa detik. "Maaf Pak Arman, tuduhan itu tidak berdasar. Perusahaan keluarga saya tidak terlibat." "Oh ya?" Arman tersenyum dingin. "Lucu saja karena saya menerima laporan kalau nama adik ibu tercantum dalam dokumen pengadaan bahan baku." Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wartawan yang hadir segera menyalakan kamera. Aku bisa merasakan wajahku memanas.
Bukan karena malu, tapi karena marah. Namun aku menahan diri. Silahkan tunjukkan bukti itu, Pak Arman, kataku tenang. Kalau tidak, saya anggap ini fitnah. Arman tak menjawab, hanya tersenyum dan menatapku seperti seekor kucing yang baru menjatuhkan mangsanya. Hari itu, rapat berakhir dengan suasana kaku dan aneh. Semua orang menatapku dengan tatapan yang sama, ragu. Sore hari, berita itu muncul di media daring lokal. Anggota DPRD diduga gunakan jabatan untuk proyek keluarga. Dan tentu saja, foto yang dipajang adalah fotoku, tersenyum di podium dengan headline besar di atasnya. Aku duduk di ruang kerja, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Roni masuk dengan wajah cemas. "Bu, saya baru lihat beritanya. Ini pasti ulah Arman. Dia memang gak suka ibu. Tapi bagaimana bisa dia punya data? Semua dokumen sudah saya cek sendiri. Mungkin ada orang dalam yang membocorkan, Bu. Saya akan cari tahu." Aku mengangguk pelan. Kepalaku terasa berat, seolah seluruh isi ruangan berputar. Bukan hanya soal reputasi, ini tentang nama baikku, nama anakku, dan segala yang sudah kuperjuangkan selama bertahun-tahun. Malamnya, di perjalanan pulang, Ardi melirik ke arahku lewat kaca spion. "Beritanya sudah saya dengar, Bu," katanya pelan. Aku menatap keluar jendela. Hujan turun lagi seperti biasa. Begitulah politik, Ardi. Kadang yang benar bisa terlihat salah, dan yang salah bisa tampak benar. Ia diam sebentar lalu berkata dengan suara tenang, "Kalau ibu yakin tidak salah, nanti waktu yang akan bersuara." Aku menoleh, menatap wajahnya lewat pantulan kaca. Tatapannya lurus tanpa keraguan sedikitpun. Anehnya, kalimat sederhana itu lebih menenangkan daripada semua pembelaan panjang yang aku dengar hari ini. "Kamu percaya sama aku, Ardi?" tanyaku pelan. "Saya percaya sama kejujuran, Bu, dan saya melihatnya di mata ibu." Aku terdiam. Entah kenapa kata-kata itu terasa lebih dalam dari sekadar dukungan. Seakan dia bisa melihat hatiku, bukan hanya posisiku sebagai pejabat. Sampai di rumah, aku duduk lama di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Telepon dari partai berdatangan, pesan dari wartawan masuk terus. Bahkan grup keluarga mulai bertanya-tanya. Aku tidak menjawab apapun. Di tengah kesunyian, aku mendengar suara mobil Ardi menjauh. Tapi sebelum pintu pagar tertutup, aku sempat melihatnya menatap ke arah rumah dari kaca mobil. Ada kekhawatiran di matanya. Aku hanya bisa menatap balik dari jendela, tanpa tahu kenapa pandangan itu terasa hangat dan jujur. Malam semakin larut, aku mengambil buku catatan kecil di meja kerja, buku yang dulu suamiku berikan sebelum ia pergi. Di halaman kosong, aku menulis satu kalimat. Terkadang, fitnah bukan ujian tentang siapa yang bersalah, tapi tentang siapa yang tetap tenang saat semua menuding. Air mataku menetes tanpa suara. Entah karena marah atau lelah, atau mungkin karena aku mulai merasa kehilangan arah. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus membuktikan kebenaran. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua perempuan yang pernah diremehkan hanya karena mereka kuat. Di luar, hujan masih turun perlahan. Aku menatap langit kelabu dari balik kaca jendela. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku berbisik dalam hati. "Tuhan, kalau ini caramu mengujiku, tolong beri aku seseorang yang mau berdiri di sampingku, bukan di belakangku." Dan entah mengapa yang pertama kali muncul di pikiranku bukan Roni, bukan teman politikku, tapi wajah Ardi dengan senyum tenang dan tatapan yang berkata tanpa suara, "Saya percaya." Sudah 3 hari sejak berita itu viral. Rasanya seperti berjalan di tengah badai tanpa payung. Telepon dari wartawan tak berhenti. Pesan dari rekan partai menuntut klarifikasi. Dan komentar warganet membanjiri media sosialku. Ada yang percaya aku difitnah, tapi lebih banyak yang menghakimi tanpa tahu kebenarannya. Aku masih datang ke kantor seperti biasa. Senyum di wajahku tetap kupertahankan. Meski di dalam hati rasanya seperti ada duri kecil yang menancap dan tak bisa dicabut. Aku tidak ingin terlihat lemah,
Aku sudah terbiasa bertahan sendiri. Setidaknya itu yang kukira. Hari itu Roni datang lebih pagi dari biasanya. Ia menatapku dengan cemas saat aku baru turun dari mobil. "Bu, saya sudah bicara dengan beberapa wartawan. Mereka janji tidak akan naikkan berita tambahan kalau ibu mau kasih pernyataan resmi," katanya cepat. Aku menatapnya. "Kita tidak perlu membenarkan sesuatu yang tidak kita lakukan, Roni." "Tapi Bu," "Tidak, biarkan mereka bicara. Aku punya cara lain." Roni menunduk seolah kecewa lalu tiba-tiba berkata pelan, "Saya hanya takut ibu terluka." Nada suaranya lembut, dan ada sesuatu yang aneh di situ. Bukan nada seorang asisten yang sedang melapor, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Dia tampan, cerdas, dan selama ini selalu ada di sisiku. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat Roni, aku seperti melihat semangat muda yang belum mengenal kedewasaan. Dan setiap kali aku melihat Ardi, aku seperti melihat kedalaman laut, tenang, luas, dan tak terduga. Siang itu aku mengadakan rapat kecil di ruang kerjaku. Roni duduk di depanku sambil membuka berkas. Ia menjelaskan strategi komunikasi publik dengan penuh semangat. Suara hujan samar terdengar di luar jendela. Aku memperhatikannya berbicara panjang, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Ke arah parkiran di bawah sana, tempat Ardi biasanya menunggu di dalam mobil sambil membaca buku kecil yang selalu dibawanya. Entah mengapa, setiap kali aku lelah, pikiranku justru mencari ketenangan dari sosok pendiam itu. "Bu Susi," Roni memanggilku. "Oh, maaf, aku tidak fokus." Ia tersenyum lembut. "Wajar, Bu. Ibu pasti lelah. Kalau mau, saya bisa temani makan malam nanti, biar ibu tidak sendirian." Aku sempat ragu, tapi kemudian aku tersenyum kecil. Baiklah, mungkin itu ide yang bagus. Malam itu kami makan di sebuah restoran kecil yang tenang di tepi laut. Lampu kuning temaram, suara ombak berkejaran, dan aroma kopi bercampur dengan garam laut. Roni bercerita banyak tentang masa kecilnya, tentang impian, dan tentang bagaimana ia mengagumi ketegasanku di dunia politik. "Saya nggak tahu kenapa," katanya sambil tersenyum. "Tapi setiap kali ibu bicara di rapat, saya seperti melihat seseorang yang bukan cuma pemimpin, tapi juga perempuan yang kuat, hangat, dan luar biasa." Aku tersenyum, mencoba menanggapinya ringan. "Kamu terlalu banyak menonton film romantis, Roni." "Mungkin, Bu, tapi kalau saya boleh jujur," ia berhenti sejenak, menatap mataku dalam. "Saya kagum pada ibu, lebih dari sekedar atasan." Jantungku berdegup cepat. Aku menatap laut, mencoba mencari kata, tapi sebelum sempat menjawab, ponselku bergetar. Nama di layar membuatku langsung berdiri. "Ardi." "Ya, Ardi," suaraku terdengar sedikit gugup. "Maaf, Bu, saya dengar ibu makan di tepi laut. Hujan besar mau turun, sebaiknya segera pulang." Aku menatap langit dan benar saja, awan gelap mulai menutup bintang. "Baik, terima kasih." Aku menutup telepon dan menatap Roni. "Sepertinya kita harus pulang, Ardi menjemput." Roni tampak sedikit kesal, tapi ia menahan diri. "Baik, Bu, saya antar ke mobil." Begitu keluar dari restoran, hujan langsung turun deras. Ardi berdiri di dekat mobil dengan payung besar. Seperti biasa, ia berjalan cepat ke arahku dan membukakan payung. Roni berjalan di belakang, tapi Ardi hanya fokus padaku. "Hati-hati, Bu, jalannya licin." "Terima kasih, Ardi." Di bawah payung itu hanya ada aku dan dia. Suara hujan menutupi semua kebisingan dunia. Aku merasakan kehangatan yang aneh di antara kami. Bukan romantis berlebihan, tapi tenang, damai, dan jujur. Roni menatap dari jauh dengan ekspresi yang sulit diterka. Dalam perjalanan pulang, Roni duduk di kursi belakang bersamaku, sementara Ardi menyetir seperti biasa. Mobil melaju di tengah hujan deras. Tak ada yang bicara cukup lama, hanya suara wiper yang berayun ritmis. Tiba-tiba Roni bersuara pelan, nyaris seperti bisikan. "Bu, boleh saya jujur?" Aku menoleh. Saya nggak suka lihat ibu sendirian terus. Ibu terlalu kuat sampai lupa kalau sesekali ibu juga butuh seseorang." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk lembut. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Ardi menatap kami dari kaca spion. Tatapan itu membuat suasana di dalam mobil terasa tegang dan canggung. Roni bersandar, menatap jendela. Ardi tetap tenang, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Setibanya di rumah, aku turun lebih dulu. Ardi segera memayungiku seperti biasa. "Terima kasih, Ardi. Maaf kamu harus menunggu di tengah hujan." "Tidak apa-apa, Bu. Saya memang suka hujan," katanya pelan.
Suka hujan? Tanyaku heran. Ya, karena hujan mengajarkan dua hal, meneduhkan dan juga merelakan. Aku menatapnya lama. Entah kenapa kata-kata itu terasa dalam sekali. Mungkin karena malam itu, tanpa kusadari, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatiku. Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh, tapi juga tak bisa kuelak. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap bayangan hujan di kaca jendela. Aku memikirkan Roni dengan tatapannya yang penuh kagum, dan Ardi dengan ketenangannya yang misterius. Dua laki-laki yang berbeda, hadir bersamaan dalam hidupku di saat aku paling rapuh. Aku tahu, sebagai pejabat publik, aku harus berhati-hati. Cinta bisa menjadi resiko terbesar, terutama bagi perempuan di posisiku. Tapi bagaimana kalau yang datang bukan sekadar rasa suka, melainkan sesuatu yang lebih dalam? Aku tidak punya jawabannya malam itu. Yang aku tahu hanya satu. Mulai hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sudah lebih dari seminggu sejak tuduhan itu muncul, tapi masalahnya belum juga mereda. Nama Susi Ramadhani, anggota DPRD yang dulu dihormati, kini jadi bahan perbincangan di mana-mana. Di jalan, di warung kopi, bahkan di media sosial. Namaku jadi topik yang tidak pernah berhenti diperdebatkan. Setiap pagi aku masih berangkat kerja seperti biasa, dengan kepala tegak dan langkah pasti. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa sendirian dalam perang yang tak adil. Dan aku tahu kalau aku diam, fitnah ini akan jadi kebenaran di mata orang. Hari itu aku berdiri di depan cermin sambil mengenakan setelan kerja berwarna krem. Aku tersenyum kecil, meski senyum itu terasa dipaksa. Susi Ramadhani tidak akan kalah hanya karena gosip, kataku pada pantulan wajah sendiri. Di ruang tamu, Roni sudah menunggu. Ia tampak letih, tapi masih setia dengan map berisi dokumen di tangan. "Bu, saya sudah temukan sesuatu," katanya sambil duduk. "Apa?" Ternyata tanda tangan digital di berkas proyek yang dipermasalahkan itu bukan milik ibu. Sistemnya diretas. Saya punya lognya. Aku menatapnya tak percaya. "Serius?" "Iya, Bu. Tapi kita butuh bukti tambahan biar bisa dilaporkan secara resmi." Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Aku menatap Roni lalu berkata, "Kita harus buktikan ini, Roni. Aku tidak mau orang lain menilai perempuan tidak pantas memimpin hanya karena satu fitnah." Roni mengangguk dengan semangat. "Saya akan bantu, Bu." Apapun caranya. Tapi kemudian matanya menatapku agak lama. Dan dalam hening itu, ada sesuatu yang tak bisa kusebut namanya. Antara kekaguman, perhatian, dan rasa yang lebih dalam. Aku menunduk, pura-pura sibuk membuka berkas. Aku tahu Roni tulus, tapi aku juga tahu perasaannya mulai melangkah ke arah yang berbahaya, setidaknya untukku. Hari berikutnya kami sibuk mengumpulkan bukti. Roni bekerja tanpa henti, menelusuri email, menghubungi staf IT, dan mencari siapa yang berani memanipulasi data proyek itu. Aku bangga padanya, tapi di saat bersamaan aku juga cemas. Roni bukan orang politik. Ia tidak tahu seberapa kejam permainan di dunia ini. Sementara itu, Ardi tetap mengantarku kemanapun aku pergi. Ia jarang bicara, tapi selalu memperhatikan dari jauh. Setiap kali aku keluar kantor dengan wajah letih, dia sudah siap membuka pintu mobil sambil berkata pelan, "Bu, sebaiknya pulang dulu. Istirahat juga bentuk perjuangan." Aku hanya bisa tersenyum. Entah kenapa kalimat sederhana darinya selalu terasa seperti doa. Malam itu aku memutuskan lembur di rumah. Roni datang membawa setumpuk dokumen baru, dan kami duduk di ruang kerja sampai larut. Di luar, hujan turun lagi seolah tidak pernah bosan menemani setiap babak hidupku. "Bu, saya tahu ibu kuat," kata Roni pelan sambil menatapku. "Tapi saya juga tahu ibu lelah." Aku menutup laptop. "Aku memang lelah, Roni. Tapi kalau bukan aku yang melawan, siapa lagi?" "Saya," jawabnya cepat. Aku terdiam. Tatapannya serius. "Saya nggak akan biarkan ibu berjuang sendiri," lanjutnya. "Kalau perlu, saya rela kehilangan pekerjaan ini." Aku tersenyum kecil, menatap wajahnya yang penuh keyakinan. "Jangan bodoh, Roni. Aku butuh kamu tetap di sisiku, tapi sebagai rekan kerja yang profesional." Roni menunduk. Ada keheningan panjang setelah itu. Suara hujan di luar seolah menutupi sesuatu yang nyaris terucap. Sesuatu yang tak seharusnya diungkapkan malam itu. Ketika Roni pulang, aku berdiri di teras.
Udara dingin dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ardi masih di depan, memperbaiki sesuatu di mobil dinas. Aku menghampirinya dengan mantel menutupi bahu. "Kamu belum pulang?" "Belum, Bu. Rem belakang mobil agak longgar." "Sudah malam, Ardi. Besok saja." "Saya tenang kalau mobilnya siap. Ibu banyak kegiatan minggu ini." Aku mengangguk, memperhatikannya bekerja di bawah lampu garasi yang remang. Kedua tangannya kokoh, tapi gerakannya tenang, seperti orang yang terbiasa bekerja dengan hati-hati. Entah dorongan apa yang membuatku berkata, "Terima kasih Ardi, kamu selalu ada saat aku butuh ketenangan." Ia menoleh pelan, menatapku sebentar lalu menunduk lagi. "Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Bu. Tapi aku tahu, di balik kalimat sederhana itu ada sesuatu yang lain. Kehangatan yang tulus, tanpa pamrih, tanpa ambisi." Beberapa hari kemudian aku menerima kabar mengejutkan. Roni menemukan bukti digital kuat, seseorang dari pihak Arman yang mengirimkan data palsu untuk menjebakku. Namun sebelum bisa kami laporkan, berkas itu hilang dari sistem. Roni panik, aku terpukul. "Bu, saya sudah simpan di flash disk, tapi sekarang kosong. Entah kenapa semua filenya terhapus." Aku memegang kepalaku. Tidak mungkin. Aku mulai goyah. Semua usahaku terasa sia-sia. Tapi di tengah kekacauan itu, Ardi datang menghampiri. "Bu, jangan panik dulu. Saya punya teman di kepolisian siber Situbondo. Mungkin mereka bisa bantu." Aku memandangnya. "Kamu kenal polisi siber?" "Ya," ia tersenyum tipis. "Saya punya beberapa kenalan, Bu. Dulunya saya sering bantu pengawasan data untuk usaha saya." Aku mengernyit. "Usaha?" "Nanti saja saya ceritakan," jawabnya singkat. Aku tidak menanya lebih jauh. Yang ku tahu, malam itu Ardi menolong kami. Ia menelpon seseorang, berbicara dengan nada tenang dan pasti. Dan entah bagaimana, esok paginya data itu bisa dipulihkan. Aku mulai menyadari, Ardi bukan orang biasa, tapi aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aku terus berjuang membersihkan nama baikku. Sementara hubungan antara aku, Roni dan Ardi semakin rumit. Roni makin protektif. Ardi makin diam, tapi selalu hadir di saat tepat. Kadang aku merasa seperti berada di tengah dua dunia. Satu penuh semangat dan kekaguman, satu lagi penuh ketenangan dan kedewasaan. Suatu malam setelah rapat panjang, aku hampir terjatuh di teras remah karena kelelahan. Ardi yang menunggu di dekat mobil segera menahan tubuhku agar tidak jatuh. Tangannya kuat, hangat. Kami berdiri begitu dekat hingga aku bisa merasakan detak jantungku sendiri berlari lebih cepat. "Maaf Bu," katanya cepat, menyingkir sedikit. "Tidak apa," kataku sambil menarik napas dalam. Ada keheningan canggung di antara kami. Lalu ia berkata pelan, "Kalau Ibu terus memaksa diri seperti ini, siapa yang akan Ibu perjuangkan nanti? Kalau Ibu sendiri jatuh?" Aku menatap matanya. Di balik kesederhanaannya, aku melihat perhatian yang tulus. Dan malam itu aku tahu, aku tidak hanya sedang berjuang membersihkan nama, tapi juga berjuang memahami hatiku sendiri. Pagi itu langit begitu cerah setelah beberapa hari diguyur hujan. Udara terasa segar dan sinar matahari menembus kaca besar ruang kerjaku, menciptakan bayangan lembut di meja. Seandainya pikiranku juga seterang itu. Sudah seminggu aku bekerja siang malam untuk menuntaskan laporan pertanggungjawaban proyek yang sempat dipermasalahkan. Berita buruk mulai mereda. Beberapa media bahkan mulai menulis pembelaan untukku setelah bukti-bukti baru muncul. Tapi entah kenapa, hatiku justru makin kacau. Aku tidak tahu apa yang lebih melelahkan, melawan fitnah atau melawan perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Hari itu, Roni datang ke ruanganku membawa 2 cangkir kopi. "Ibu pasti belum sarapan," katanya sambil tersenyum lembut. "Terima kasih Roni, kamu selalu ingat." Ia duduk di depanku. Matanya memperhatikanku lama, terlalu lama. Aku berusaha fokus pada dokumen di meja, tapi suasana jadi aneh. "Roni, kenapa menatap begitu?" "Saya hanya berpikir ibu kelihatan lelah sekali, tapi masih bisa tersenyum. Saya nggak tahu bagaimana bisa." "Kalau aku berhenti tersenyum, aku kalah," jawabku pelan. Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Boleh saya jujur?" Aku menatapnya sedikit waspada. "Saya makin kagum sama ibu.
Mungkin terlalu kagum. Udara di ruangan mendadak terasa berat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Roni, jangan bicara begitu. Kita sedang bekerja. Saya tahu, tapi saya juga manusia, Bu. Aku berdiri, menatap jendela. Aku harus menahan diri, bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Aku tidak ingin memberi harapan yang salah. Sore harinya, Ardi menjemputku seperti biasa. Mobil melaju pelan melewati jalanan kota yang mulai ramai. Aku menatap pemandangan di luar jendela, sementara Ardi diam seperti biasa. Tapi entah kenapa, diamnya Ardi bukan dingin, melainkan menenangkan. "Bu, saya dengar berita soal ibu mulai mereda," katanya pelan. "Iya, berkat kerja keras Roni juga." "Roni anak yang baik," ujarnya singkat. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa aku bisa menangkap sesuatu di baliknya. Semacam rasa tidak nyaman yang ia sembunyikan. "Kamu kenapa, Ardi?" "Tidak apa-apa, Bu." "Jangan bohong. Aku tahu kalau kamu sedang menahan sesuatu." Ia menghela napas. "Saya cuma khawatir. Ibu terlalu percaya sama orang yang bisa saja punya niat lain." Aku menatapnya lewat kaca spion. "Kamu bicara tentang Roni?" Ia tak menjawab, tapi matanya berbicara. "Ardi," kataku lembut. "Roni sudah banyak membantu. Aku percaya dia tulus." "Mungkin," katanya pelan. "Tapi kadang ketulusan bisa berubah ketika bercampur rasa lain." Aku terdiam. Kata-katanya menancap di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Malamnya aku duduk di balkon rumah sambil membaca laporan. Lampu taman menyala lembut dan suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Roni mengirim pesan singkat. "Bu, saya sudah kirimkan draft final laporan ke email Ibu. Jangan lupa makan malam ya." Aku membalas singkat. "Terima kasih Roni, kamu juga jaga kesehatan." Tak lama kemudian, Ardi datang ke balkon membawa secangkir teh hangat. "Sudah malam, Bu. Minum dulu biar nggak masuk angin." "Terima kasih, Ardi." Aku tersenyum menerima teh darinya. Ia hendak pergi, tapi aku memanggilnya lagi. "Ardi, duduklah sebentar." Ia menatapku ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberangku. Kami diam beberapa saat, hanya ditemani suara angin malam. "Kamu selalu tenang, Ardi. Aku sering iri." Ia tersenyum samar. "Kalau saya bilang ketenangan itu hasil dari luka panjang, Ibu masih mau iri?" Aku menatapnya. "Luka seperti apa?" Ia tidak langsung menjawab. "Dulu saya punya kehidupan yang berbeda, tapi saya bosan dengan dunia yang penuh sandiwara. Jadi saya memilih jadi sopir. Di balik setir, saya bisa jadi diri sendiri." Aku menatapnya dengan heran. "Kamu bilang dulu punya kehidupan berbeda. Maksudnya?" Ia hanya tersenyum tipis. "Nanti saja, Bu, kalau waktunya tiba." Hari berikutnya suasana di kantor mulai berubah. Beberapa rekan yang dulu menjauh, kini mulai menyapaku lagi. Namun gosip lain mulai muncul. Kali ini tentang kedekatanku dengan Roni. Aku menunduk lelah membaca komentar di media online. Mereka bilang aku menjadikan asisten pribadi lebih dari sekadar staf. Kataku kesal. Roni tampak marah. "Siapa yang berani menulis begitu? Saya laporkan saja." "Tidak usah. Semakin kita tanggapi, semakin mereka menikmati." Namun malam itu, ketika aku akan pulang, aku mendapati sesuatu yang membuat dadaku berdebar. "Ungkapkan dengan tenang, jelas, tegas, mengalir seperti film, dan mendalam." Ardi berdiri di depan mobil sedang berbicara dengan Roni dengan nada serius. Aku tak bisa mendengar jelas, tapi ekspresi keduanya tegang. Ketika aku mendekat, percakapan langsung berhenti. Roni menunduk, Ardi menatap lurus ke depan. "Ada apa ini?" tanyaku. "Tidak apa, Bu," jawab Roni cepat. Ardi menambahkan pelan, "Kami cuma beda pendapat soal sesuatu." Aku tidak ingin memperpanjang, tapi aku tahu apa sesuatu itu. Mereka sedang membicarakan aku. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil begitu hening. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Tapi perasaanku campur aduk, antara canggung, bingung dan takut. Takut kehilangan kendali atas hatiku sendiri. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Ardi berkata pelan, tanpa menatapku. "Bu, hati-hati menaruh percaya.
termasuk pada orang yang ibu sayangi. Aku memandangnya, tapi ia sudah turun lebih dulu untuk membuka pintu. Aku berdiri di bawah sinar lampu teras, menatap dua pria berbeda yang sama-sama peduli padaku. Satu dengan semangat muda yang terbuka, satu lagi dengan kedewasaan yang menenangkan. Dan malam itu, aku akhirnya sadar, perasaan ini sudah tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku mulai jatuh cinta, tapi aku belum tahu pada siapa. Aku pikir badai sudah berlalu. Setelah fitnah soal proyek itu berhasil dibantah, aku mulai kembali dipercaya publik. Rapat-rapat berjalan lancar, dan beberapa rekan mulai kembali mendukungku. Tapi aku lupa satu hal penting di dunia politik. Tenang seringkali hanya pertanda datangnya badai yang lebih besar. Hari itu aku mendapat undangan mendadak untuk hadir di rapat fraksi. Begitu masuk ke ruang pertemuan, aku bisa merasakan suasana tegang. Beberapa kolega menatapku dengan pandangan aneh, tidak ramah, tapi juga tidak terang-terangan bermusuhan. Ketua fraksi membuka rapat dengan nada dingin. Bu Susi, ada laporan bahwa ibu sedang menjalin hubungan pribadi dengan staf ibu sendiri bernama Roni. Ruangan langsung hening. Aku terpaku. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku pelan. Kami tidak menuduh, hanya bertanya. Karena beberapa media sudah mulai menulis berita itu. Kami tidak ingin nama partai tercemar. Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Aku mencoba menenangkan diri. Itu tidak benar. Roni memang asisten pribadiku, tapi hubungan kami profesional. Baik, kami harap memang begitu, kata ketua fraksi. Tapi untuk sementara, kami sarankan ibu mengambil cuti beberapa waktu untuk meredam isu. Cuti, kata itu terasa seperti hukuman halus. Aku tahu mereka tidak mau ikut terbakar gosip, meskipun tahu aku tidak bersalah. Sepulang dari rapat, aku duduk lama di kursi belakang mobil. Roni yang menyetir hari itu, karena Ardi sedang mengantar kendaraan dinas ke bengkel. Ia menatapku lewat kaca spion. Wajahnya tegang. Ada apa, Bu? Ibu kelihatan murung. Aku menatap keluar jendela. Mereka menuduh kita punya hubungan pribadi. Mobil langsung berhenti pelan di pinggir jalan. Apa? Siapa yang bilang begitu? Media. Dan sepertinya ada orang dalam yang menyebarkan. Ia menatapku lama. Saya minta maaf, Bu. Ini semua karena saya sering terlalu dekat dengan ibu. Bukan salahmu, Roni. Dunia politik memang begitu. Mereka tidak suka melihat perempuan kuat yang mandiri. Mereka selalu cari celah. Tapi dalam hati aku tahu, masalah ini lebih rumit dari sekadar gosip. Malamnya, Ardi datang mengantarkan laporan kendaraan. Aku masih duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Kamu belum tidur, Bu? Tidak bisa. Terlalu banyak yang kupikirkan. Masalah di fraksi? Tanyanya tenang. Aku mengangguk. Mereka menyarankan aku cuti karena gosip tentang aku dan Roni. Ardi diam sejenak, lalu berkata pelan. Saya sudah duga itu akan terjadi. Kenapa? Karena saya tahu ada orang yang sengaja memanfaatkan kedekatan ibu dengan Roni. Dunia politik penuh mata yang iri, Bu. Aku menatapnya. Kamu bicara seperti orang yang tahu dunia politik dari dalam. Ia tersenyum samar. Saya pernah berada di sekeliling orang-orang seperti mereka. Dulu, aku menatapnya curiga. Siapa kamu sebenarnya, Ardi? Ia tidak menjawab. Hanya berkata, suatu hari ibu akan tahu. Tapi sekarang, fokuslah membersihkan nama baik ibu. Saya akan bantu. Keesokan harinya, sebuah video beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan aku dan Roni sedang berbicara di balkon rumah malam hari. Video yang direkam diam-diam dari jauh tanpa izin. Sudutnya samar, tapi cukup membuat gosip meledak. Judulnya, Cinta Terlarang di Balik Kursi Dewan. Aku menatap layar ponselku tak percaya. Tanganku gemetar. Roni, panggilku panik. Ia datang terburu-buru ke ruang kerja. Ada apa, Bu? Lihat ini. Begitu ia melihat video itu, wajahnya memucat. Itu fitnah, Bu. Kita cuma bicara soal laporan waktu itu. Aku tahu, tapi orang tidak akan peduli penjelasan itu. Aku duduk lemas. Roni terlihat marah, nyaris ingin menghancurkan ponselnya. Saya akan cari tahu siapa yang merekam ini. Namun sebelum ia sempat pergi, Ardi datang dengan ekspresi serius. Bu, jangan lakukan apa-apa dulu. Saya tahu siapa yang dibalik semua ini. Aku menatapnya kaget. Siapa? Seseorang dari tim lawan ibu. Orang yang dulu ibu tolak bantuannya waktu kampanye. Arman,
Ardi menatapku lalu mengangguk pelan. Malam itu aku duduk sendiri di ruang kerja, memandangi 2 foto. Satu foto tim DPRD saat pelantikan, dan satu lagi foto keluarga kecilku dulu sebelum aku menjadi janda. Aku merasa seperti berada di 2 dunia yang berbeda. Dunia kekuasaan yang keras, dan dunia cinta yang lembut namun rumit. Aku teringat kata-kata Ardi, jangan taruh percaya pada orang yang salah. Dan kata-kata Roni, saya nggak akan biarkan ibu berjuang sendiri. 2 kalimat yang sama-sama tulus, tapi datang dari 2 hati yang berbeda. Aku menatap jendela di luar sana. Langit tampak berat. Awan gelap bergulung, seolah menandakan badai baru akan datang. Bukan badai di luar, tapi badai di dalam hidupku sendiri. Keesokan paginya, aku menerima surat resmi dari Sekretariat DPRD. Statusku dinonaktifkan sementara untuk proses klarifikasi etik. Aku duduk lama menatap surat itu. Karir yang kubangun selama bertahun-tahun terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Aku menatap cermin di depanku dan berkata lirih, aku tidak akan menyerah. Aku harus buktikan siapa aku sebenarnya. Sore harinya, Ardi datang membawakan sebuah berkas. Ini Bu, bukti siapa yang pertama kali menyebarkan video itu. Aku membuka berkasnya dengan tangan gemetar. Nama yang tertulis di situ membuat nafasku berhenti sejenak. Nama itu bukan Arman, tapi orang dalam di timku sendiri. Seseorang yang selama ini kukira keluarga. Hari itu aku duduk lama di meja kerjaku, menatap berkas yang diberikan Ardi malam sebelumnya. Nama di lembar itu seperti petir di siang bolong. Seseorang yang tidak pernah kusangka. Siska, staf keuanganku yang sudah bekerja denganku selama hampir 8 tahun. Siska yang dulu ikut menemaniku sejak awal karir di DPRD. Siska yang tahu semua tentangku, bahkan hal-hal yang tidak diketahui Roni. Aku tidak percaya, tidak ingin percaya. Aku menatap layar komputer, membuka ulang log email dan pesan internal. Ardi duduk di seberang meja, memperhatikanku diam-diam. Bu, saya tahu ini berat, tapi kita harus yakin sebelum mengambil langkah. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi kalau benar dia yang menyebarkan video itu, aku berhenti sejenak. Suaraku menurun. Itu berarti dia menjual kepercayaanku. Ardi menatapku tenang. Kadang orang baik pun bisa berubah ketika diberi kesempatan untuk berkhianat. Uang, kekuasaan, atau dendam kecil yang dipelihara, semuanya bisa jadi alasan. Aku terdiam. Kata-kata Ardi terasa dalam. Ia bicara seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat pengkhianatan. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ardi ini? Siang itu, Roni datang dengan ekspresi khawatir. Bu, saya dengar ibu sedang menyelidiki sumber video itu. Saya bantu ya? Tidak usah, kataku cepat. Ia tampak kecewa. Kenapa? Ibu nggak percaya saya. Aku percaya Roni. Tapi sekarang aku harus berhati-hati dengan semua orang. Bahkan dengan diriku sendiri. Ia menatapku diam. Saya tidak akan pergi kemana-mana, Bu. Sekalipun ibu menjauh, saya tetap di sini. Aku menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. Perhatian Roni selalu tulus. Tapi saat ini justru membuatku semakin ragu. Aku tidak tahu apakah aku melindunginya, atau sedang menjauh karena takut hatiku sendiri goyah. Malamnya, Ardi menjemputku ke rumah dinas untuk membicarakan hasil penelusurannya. Ia datang dengan wajah serius. Bu, saya dapat rekaman percakapan dari salah satu petugas keamanan kantor. Siska pernah bertemu dengan seseorang bernama Arman di kafe dekat DPRD seminggu sebelum video itu tersebar. Arman lagi, desahku. Kemungkinan besar Arman membeli informasi dari Siska. Aku menatap Ardi. Tapi kenapa Siska? Dia tidak pernah bermasalah denganku. Aku selalu memperlakukannya seperti keluarga. Justru itu, Bu. Kadang orang yang merasa terlalu dekat mulai menginginkan tempat yang lebih tinggi. Dan kalau tidak dapat, rasa kecewa bisa berubah jadi kebencian. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Aku merasa kehilangan seseorang yang sangat kupercaya. Hari berikutnya, aku memanggil Siska ke ruanganku. Tanganku bergetar saat memegang berkas.
Ia datang dengan wajah polos seperti biasa. "Ibu mau bicara sesuatu?" "Iya," kataku lembut. "Aku cuman ingin tahu kenapa." Wajahnya berubah. "Maksud ibu, kenapa kamu lakukan ini, Siska? Aku tahu kamu bertemu Arman. Aku juga tahu kamu yang kirim video itu." Ia terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak bermaksud menyakiti ibu," katanya lirih. "Saya cuma lelah, Bu. Saya kerja bertahun-tahun tapi tidak pernah dianggap setara. Arman janji bantu saya naik jabatan." Aku memejamkan mata. "Siska, kamu tahu aku selalu sayang sama kamu, seperti adik sendiri. Kalau kamu minta naik jabatan, aku akan bantu tanpa perlu mengkhianati." Air mata mulai menetes di pipinya. "Saya menyesal, Bu, tapi semuanya sudah terlambat." Aku menghela napas panjang. Tidak ada yang terlambat kalau kamu mau berubah. Aku menatapnya penuh iba. Tapi, biarkan hukum bekerja. Aku tidak bisa melindungimu kali ini. Ia menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku juga meneteskan air mata di depan bawahanku sendiri. Sore itu aku duduk di taman belakang kantor, menatap langit senja yang perlahan memudar. Roni datang, membawa sebotol air mineral. "Saya dengar ibu sudah bicara dengan Siska." Aku mengangguk lelah. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Dia seperti adikku sendiri. "Kadang kita harus kehilangan untuk belajar mempercayai dengan bijak," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Kamu bijak sekali, Roni." "Saya belajar dari ibu," jawabnya. Kami duduk lama tanpa bicara. Lalu tanpa sadar, Roni menggenggam tanganku. Aku tertegun. Hangat, tapi juga menimbulkan debar yang tak seharusnya ada. Aku menatapnya lalu menarik tanganku perlahan. "Roni, jangan lakukan itu." Ia menunduk. "Maaf, Bu. Saya hanya tidak ingin ibu merasa sendirian." Aku menatapnya lembut. "Aku tidak sendiri, Roni. Ada kamu, ada Ardi. Tapi jangan buat hatiku bingung." Ia menatapku, tersenyum getir. "Baik, Bu." Malamnya Ardi datang mengantar berkas hasil investigasi lengkap. Ia menatapku lama. "Bu, saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bicara hal pribadi. Tapi boleh saya tanya sesuatu?" "Apa? Kenapa ibu masih percaya pada saya? Padahal ibu baru saja dikhianati orang dekat." Aku terdiam sejenak. Karena entah kenapa, setiap kali aku menatapmu, aku merasa aman. Ardi menunduk, menahan sesuatu di matanya yang dalam. "Kalau begitu, biarkan saya tetap di sini, Bu. Sampai badai ini benar-benar berlalu." Aku menatapnya lama, hening, tapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa di balik kesederhanaan Ardi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang belum siap ia tunjukkan. Malam itu aku menulis di buku catatan kecilku. Aku kehilangan seseorang yang kupercaya, tapi di saat yang sama, aku mulai menemukan seseorang yang membuatku percaya lagi. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan menatap langit malam dari jendela kamar. Bintang tampak redup, tapi satu di antaranya berkilau lebih terang, seperti harapan kecil yang belum padam. Malamnya, di perjalanan pulang, Ardi melirik ke arahku lewat kaca spion. "Beritanya sudah saya dengar, Bu," katanya pelan. Aku menatap keluar jendela. Hujan turun lagi seperti biasa. Begitulah politik, Ardi. Kadang yang benar bisa terlihat salah, dan yang salah bisa tampak benar. Ia diam sebentar lalu berkata dengan suara tenang, "Kalau ibu yakin tidak salah, nanti waktu yang akan bersuara." Aku menoleh, menatap wajahnya lewat pantulan kaca. Tatapannya lurus tanpa keraguan sedikit pun. Anehnya, kalimat sederhana itu lebih menenangkan daripada semua pembelaan panjang yang aku dengar hari ini. "Kamu percaya sama aku, Ardi?" tanyaku pelan. "Saya percaya sama kejujuran, Bu, dan saya melihatnya di mata ibu." Aku terdiam. Entah kenapa kata-kata itu terasa lebih dalam dari sekadar dukungan. Seakan dia bisa melihat hatiku, bukan hanya posisiku sebagai pejabat. Sampai di rumah, aku duduk lama di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Telepon dari partai berdatangan, pesan dari wartawan masuk terus. Bahkan grup keluarga mulai bertanya-tanya. Aku tidak menjawab apapun. Di tengah kesunyian, aku mendengar suara mobil Ardi menjauh. Tapi sebelum pintu pagar tertutup, aku
Aku sempat melihatnya menatap ke arah rumah dari kaca mobil. Ada kekhawatiran di matanya. Aku hanya bisa menatap balik dari jendela, tanpa tahu kenapa pandangan itu terasa hangat dan jujur. Malam semakin larut. Aku mengambil buku catatan kecil di meja kerja, buku yang dulu suamiku berikan sebelum ia pergi. Di halaman kosong, aku menulis satu kalimat. Terkadang, fitnah bukan ujian tentang siapa yang bersalah, tapi tentang siapa yang tetap tenang saat semua menuding. Air mataku menetes tanpa suara. Entah karena marah atau lelah, atau mungkin karena aku mulai merasa kehilangan arah. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus membuktikan kebenaran. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua perempuan yang pernah diremehkan hanya karena mereka kuat. Di luar, hujan masih turun perlahan. Aku menatap langit kelabu dari balik kaca jendela. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku berbisik dalam hati. Tuhan, kalau ini caramu mengujiku, tolong beri aku seseorang yang mau berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Dan entah mengapa yang pertama kali muncul di pikiranku bukan Roni, bukan teman politikku, tapi wajah Ardi dengan senyum tenang dan tatapan yang berkata tanpa suara. Saya percaya. Sudah 3 hari sejak berita itu viral. Rasanya seperti berjalan di tengah badai tanpa payung. Telepon dari wartawan tak berhenti. Pesan dari rekan partai menuntut klarifikasi. Dan komentar warganet membanjiri media sosialku. Ada yang percaya aku difitnah, tapi lebih banyak yang menghakimi tanpa tahu kebenarannya. Aku masih datang ke kantor seperti biasa. Senyum di wajahku tetap kupertahankan. Meski di dalam hati rasanya seperti ada duri kecil yang menancap dan tak bisa dicabut. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku sudah terbiasa bertahan sendiri. Setidaknya itu yang kukira. Hari itu Roni datang lebih pagi dari biasanya. Ia menatapku dengan cemas saat aku baru turun dari mobil. Bu, saya sudah bicara dengan beberapa wartawan. Mereka janji tidak akan naikkan berita tambahan kalau ibu mau kasih pernyataan resmi, katanya cepat. Aku menatapnya. Kita tidak perlu membenarkan sesuatu yang tidak kita lakukan, Roni. Tapi Bu, tidak. Biarkan mereka bicara. Aku punya cara lain. Roni menunduk seolah kecewa lalu tiba-tiba berkata pelan. Saya hanya takut ibu terluka. Nada suaranya lembut. Dan ada sesuatu yang aneh di situ. Bukan nada seorang asisten yang sedang melapor, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Dia tampan, cerdas, dan selama ini selalu ada di sisiku. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat Roni, aku seperti melihat semangat muda yang belum mengenal kedewasaan. Dan setiap kali aku melihat Ardi, aku seperti melihat kedalaman laut. Tenang, luas, dan tak terduga. Siang itu aku mengadakan rapat kecil di ruang kerjaku. Roni duduk di depanku sambil membuka berkas. Ia menjelaskan strategi komunikasi publik dengan penuh semangat. Suara hujan samar terdengar di luar jendela. Aku memperhatikannya berbicara panjang, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Ke arah parkiran di bawah sana, tempat Ardi biasanya menunggu di dalam mobil sambil membaca buku kecil yang selalu dibawanya. Entah mengapa, setiap kali aku lelah, pikiranku justru mencari ketenangan dari sosok pendiam itu. Bu Susi, Roni memanggilku. Oh, maaf, aku tidak fokus. Ia tersenyum lembut. Wajar, Bu. Ibu pasti lelah. Kalau mau, saya bisa temani makan malam nanti, biar ibu tidak sendirian. Aku sempat ragu, tapi kemudian aku tersenyum kecil. Baiklah, mungkin itu ide yang bagus. Malam itu kami makan di sebuah restoran kecil yang tenang di tepi laut. Lampu kuning temaram, suara ombak berkejaran, dan aroma kopi bercampur dengan garam laut. Roni bercerita banyak tentang masa kecilnya, tentang impian, dan tentang bagaimana ia mengagumi ketegasanku di dunia politik. Saya nggak tahu kenapa, katanya sambil tersenyum. Tapi setiap kali ibu bicara di rapat, saya seperti melihat seseorang yang bukan cuma pemimpin, tapi juga perempuan yang kuat, hangat, dan luar biasa. Aku tersenyum, mencoba menanggapinya ringan. Kamu terlalu banyak menonton film romantis, Roni. Mungkin, Bu, tapi kalau saya boleh jujur, ia berhenti sejenak, menatap mataku dalam. Saya kagum pada ibu, lebih dari sekedar atasan. Jantungku berdegup cepat.
Aku menatap laut, mencoba mencari kata, tapi sebelum sempat menjawab, ponselku bergetar. Nama di layar membuatku langsung berdiri. Ardi. Ya Ardi, suaraku terdengar sedikit gugup. Maaf Bu, saya dengar ibu makan di tepi laut. Hujan besar mau turun, sebaiknya segera pulang. Aku menatap langit dan benar saja, awan gelap mulai menutup bintang. Baik, terima kasih. Aku menutup telepon dan menatap Roni. Sepertinya kita harus pulang, Ardi menjemput. Roni tampak sedikit kesal, tapi ia menahan diri. Baik Bu, saya antar ke mobil. Begitu keluar dari restoran, hujan langsung turun deras. Ardi berdiri di dekat mobil dengan payung besar. Seperti biasa, ia berjalan cepat ke arahku dan membukakan payung. Roni berjalan di belakang, tapi Ardi hanya fokus padaku. Hati-hati Bu, jalannya licin. Terima kasih Ardi. Di bawah payung itu hanya ada aku dan dia. Suara hujan menutupi semua kebisingan dunia. Aku merasakan kehangatan yang aneh di antara kami. Bukan romantis berlebihan, tapi tenang, damai, dan jujur. Roni menatap dari jauh dengan ekspresi yang sulit diterka. Dalam perjalanan pulang, Roni duduk di kursi belakang bersamaku, sementara Ardi menyetir seperti biasa. Mobil melaju di tengah hujan deras. Tak ada yang bicara cukup lama, hanya suara wiper yang berayun ritmis. Tiba-tiba Roni bersuara pelan, nyaris seperti bisikan. Bu, boleh saya jujur? Aku menoleh. Saya nggak suka lihat ibu sendirian terus. Ibu terlalu kuat sampai lupa kalau sesekali ibu juga butuh seseorang. Aku terdiam, kata-katanya menusuk lembut. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Ardi menatap kami dari kaca spion. Tatapan itu membuat suasana di dalam mobil terasa tegang dan canggung. Roni bersandar, menatap jendela. Ardi tetap tenang, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Setibanya di rumah, aku turun lebih dulu. Ardi segera memayungiku seperti biasa. Terima kasih Ardi. Maaf kamu harus menunggu di tengah hujan. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang suka hujan, katanya pelan. Suka hujan? Tanyaku heran. Ya, karena hujan mengajarkan dua hal. Meneduhkan dan juga merelakan. Aku menatapnya lama. Entah kenapa kata-kata itu terasa dalam sekali. Mungkin karena malam itu, tanpa kusadari, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatiku. Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh, tapi juga tak bisa kuelak. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap bayangan hujan di kaca jendela. Aku memikirkan Roni dengan tatapannya yang penuh kagum, dan Ardi dengan ketenangannya yang misterius. Dua laki-laki yang berbeda, hadir bersamaan dalam hidupku di saat aku paling rapuh. Aku tahu, sebagai pejabat publik, aku harus berhati-hati. Cinta bisa menjadi resiko terbesar, terutama bagi perempuan di posisiku. Tapi bagaimana kalau yang datang bukan sekadar rasa suka, melainkan sesuatu yang lebih dalam? Aku tidak punya jawabannya malam itu. Yang aku tahu hanya satu. Mulai hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sudah lebih dari seminggu sejak tuduhan itu muncul, tapi masalahnya belum juga mereda. Nama Susi Ramadhani, anggota DPRD yang dulu dihormati, kini jadi bahan perbincangan di mana-mana. Di jalan, di warung kopi, bahkan di media sosial. Namaku jadi topik yang tidak pernah berhenti diperdebatkan. Setiap pagi aku masih berangkat kerja seperti biasa, dengan kepala tegak dan langkah pasti. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa sendirian dalam perang yang tak adil. Dan aku tahu kalau aku diam, fitnah ini akan jadi kebenaran di mata orang. Hari itu aku berdiri di depan cermin sambil mengenakan setelan kerja berwarna krem. Aku tersenyum kecil, meski senyum itu terasa dipaksa. Susi Ramadhani tidak akan kalah hanya karena gosip, kataku pada pantulan wajah sendiri. Di ruang tamu, Roni sudah menunggu. Ia tampak letih, tapi masih setia dengan map berisi dokumen di tangan. Bu, saya sudah temukan sesuatu, katanya sambil duduk. Apa? Ternyata tanda tangan digital di berkas proyek yang dipermasalahkan itu bukan milik ibu. Sistemnya diretas, saya punya lognya. Aku menatapnya tak percaya. Serius? Iya bu, tapi kita butuh bukti tambahan biar bisa dilaporkan secara resmi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Aku menatap Roni lalu berkata, kita harus buktikan ini Roni.
Aku tidak mau orang lain menilai perempuan tidak pantas memimpin hanya karena satu fitnah. Roni mengangguk dengan semangat. Saya akan bantu, Bu. Apapun caranya. Tapi kemudian matanya menatapku agak lama. Dan dalam hening itu, ada sesuatu yang tak bisa kusebut namanya. Antara kekaguman, perhatian, dan rasa yang lebih dalam. Aku menunduk, pura-pura sibuk membuka berkas. Aku tahu Roni tulus, tapi aku juga tahu perasaannya mulai melangkah ke arah yang berbahaya, setidaknya untukku. Hari berikutnya kami sibuk mengumpulkan bukti. Roni bekerja tanpa henti, menelusuri email, menghubungi staf IT, dan mencari siapa yang berani memanipulasi data proyek itu. Aku bangga padanya, tapi di saat bersamaan aku juga cemas. Roni bukan orang politik. Ia tidak tahu seberapa kejam permainan di dunia ini. Sementara itu, Ardi tetap mengantarku kemanapun aku pergi. Ia jarang bicara, tapi selalu memperhatikan dari jauh. Setiap kali aku keluar kantor dengan wajah letih, dia sudah siap membuka pintu mobil sambil berkata pelan, "Bu, sebaiknya pulang dulu. Istirahat juga bentuk perjuangan." Aku hanya bisa tersenyum. Entah kenapa kalimat sederhana darinya selalu terasa seperti doa. Malam itu aku memutuskan lembur di rumah. Roni datang membawa setumpuk dokumen baru, dan kami duduk di ruang kerja sampai larut. Di luar, hujan turun lagi seolah tidak pernah bosan menemani setiap babak hidupku. "Bu, saya tahu ibu kuat," kata Roni pelan sambil menatapku. "Tapi saya juga tahu ibu lelah." Aku menutup laptop. "Aku memang lelah, Roni. Tapi kalau bukan aku yang melawan, siapa lagi?" "Saya," jawabnya cepat. Aku terdiam. Tatapannya serius. Saya nggak akan biarkan ibu berjuang sendiri, lanjutnya. Kalau perlu, saya rela kehilangan pekerjaan ini. Aku tersenyum kecil, menatap wajahnya yang penuh keyakinan. "Jangan bodoh, Roni. Aku butuh kamu tetap di sisiku, tapi sebagai rekan kerja yang profesional." Roni menunduk. Ada keheningan panjang setelah itu. Suara hujan di luar seolah menutupi sesuatu yang nyaris terucap. Sesuatu yang tak seharusnya diungkapkan malam itu. Ketika Roni pulang, aku berdiri di teras. Udara dingin dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ardi masih di depan, memperbaiki sesuatu di mobil dinas. Aku menghampirinya dengan mantel menutupi bahu. "Kamu belum pulang?" "Belum, Bu. Rem belakang mobil agak longgar." "Sudah malam, Ardi. Besok saja." "Saya tenang kalau mobilnya siap. Ibu banyak kegiatan minggu ini." Aku mengangguk, memperhatikannya bekerja di bawah lampu garasi yang remang. Kedua tangannya kokoh, tapi gerakannya tenang, seperti orang yang terbiasa bekerja dengan hati-hati. Entah dorongan apa yang membuatku berkata, "Terima kasih, Ardi. Kamu selalu ada saat aku butuh ketenangan." Ia menoleh pelan, menatapku sebentar lalu menunduk lagi. "Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Bu. Tapi aku tahu, di balik kalimat sederhana itu ada sesuatu yang lain. Kehangatan yang tulus, tanpa pamrih, tanpa ambisi." Beberapa hari kemudian aku menerima kabar mengejutkan. Roni menemukan bukti digital kuat. Seseorang dari pihak Arman yang mengirimkan data palsu untuk menjebakku. Namun sebelum bisa kami laporkan, berkas itu hilang dari sistem. Roni panik, aku terpukul. "Bu, saya sudah simpan di flash disk, tapi sekarang kosong. Entah kenapa semua filenya terhapus." Aku memegang kepalaku. Tidak mungkin. Aku mulai goyah. Semua usahaku terasa sia-sia. Tapi di tengah kekacauan itu, Ardi datang menghampiri. "Bu, jangan panik dulu. Saya punya teman di kepolisian siber Situbondo. Mungkin mereka bisa bantu." Aku memandangnya. "Kamu kenal polisi siber?" "Ya," ia tersenyum tipis. "Saya punya beberapa kenalan, Bu. Dulunya saya sering bantu pengawasan data untuk usaha saya." Aku mengernyit. "Usaha?" "Nanti saja saya ceritakan," jawabnya singkat. Aku tidak menanya lebih jauh. Yang ku tahu, malam itu Ardi menolong kami. Ia menelpon seseorang, berbicara dengan nada tenang dan pasti. Dan entah bagaimana, esok paginya data itu bisa dipulihkan. Aku mulai menyadari, Ardi bukan orang biasa, tapi aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aku terus berjuang membersihkan nama baikku. Sementara hubungan antara aku, Roni dan Ardi semakin rumit. Roni makin protektif. Ardi makin diam, tapi selalu hadir di saat tepat. Kadang aku merasa seperti berada di tengah dua dunia. Satu penuh semangat dan kekaguman, satu lagi penuh ketenangan dan kedewasaan. Suatu malam setelah rapat panjang,
Aku hampir terjatuh di teras rumah karena kelelahan. Ardi yang menunggu di dekat mobil segera menahan tubuhku agar tidak jatuh. Tangannya kuat, hangat. Kami berdiri begitu dekat hingga aku bisa merasakan detak jantungku sendiri berlari lebih cepat. "Maaf Bu," katanya cepat, menyingkir sedikit. "Tidak apa," kataku sambil menarik napas dalam. Ada keheningan canggung di antara kami. Lalu ia berkata pelan, "Kalau Ibu terus memaksa diri seperti ini, siapa yang akan Ibu perjuangkan nanti? Kalau Ibu sendiri jatuh." Aku menatap matanya. Di balik kesederhanaannya, aku melihat perhatian yang tulus. Dan malam itu aku tahu, aku tidak hanya sedang berjuang membersihkan nama, tapi juga berjuang memahami hatiku sendiri. Pagi itu langit begitu cerah setelah beberapa hari diguyur hujan. Udara terasa segar dan sinar matahari menembus kaca besar ruang kerjaku, menciptakan bayangan lembut di meja. Seandainya pikiranku juga seterang itu. Sudah seminggu aku bekerja siang malam untuk menuntaskan laporan pertanggungjawaban proyek yang sempat dipermasalahkan. Berita buruk mulai mereda. Beberapa media bahkan mulai menulis pembelaan untukku setelah bukti-bukti baru muncul. Tapi entah kenapa, hatiku justru makin kacau. Aku tidak tahu apa yang lebih melelahkan, melawan fitnah atau melawan perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Hari itu, Roni datang ke ruanganku membawa 2 cangkir kopi. "Ibu pasti belum sarapan," katanya sambil tersenyum lembut. "Terima kasih Roni, kamu selalu ingat." Ia duduk di depanku. Matanya memperhatikanku lama, terlalu lama. Aku berusaha fokus pada dokumen di meja, tapi suasana jadi aneh. "Roni, kenapa menatap begitu?" "Saya hanya berpikir Ibu kelihatan lelah sekali, tapi masih bisa tersenyum. Saya nggak tahu bagaimana bisa." "Kalau aku berhenti tersenyum, aku kalah," jawabku pelan. Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Boleh saya jujur?" Aku menatapnya sedikit waspada. "Saya makin kagum sama Ibu, mungkin terlalu kagum." Udara di ruangan mendadak terasa berat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Roni, jangan bicara begitu. Kita sedang bekerja." "Saya tahu, tapi saya juga manusia, Bu." Aku berdiri, menatap jendela. Aku harus menahan diri, bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Aku tidak ingin memberi harapan yang salah. Sore harinya, Ardi menjemputku seperti biasa. Mobil melaju pelan melewati jalanan kota yang mulai ramai. Aku menatap pemandangan di luar jendela, sementara Ardi diam seperti biasa. Tapi entah kenapa, diamnya Ardi bukan dingin, melainkan menenangkan. "Bu, saya dengar berita soal Ibu mulai mereda," katanya pelan. "Iya, berkat kerja keras Roni juga." "Roni anak yang baik," ujarnya singkat. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa aku bisa menangkap sesuatu di baliknya. Semacam rasa tidak nyaman yang ia sembunyikan. "Kamu kenapa, Ardi?" "Tidak apa-apa, Bu." "Jangan bohong. Aku tahu kalau kamu sedang menahan sesuatu." Ia menghela napas. "Saya cuma khawatir. Ibu terlalu percaya sama orang yang bisa saja punya niat lain." Aku menatapnya lewat kaca spion. "Kamu bicara tentang Roni?" Ia tak menjawab, tapi matanya berbicara. "Ardi," kataku lembut. "Roni sudah banyak membantu. Aku percaya dia tulus." "Mungkin," katanya pelan. "Tapi kadang ketulusan bisa berubah ketika bercampur rasa lain." Aku terdiam. Kata-katanya menancap di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Malamnya aku duduk di balkon rumah sambil membaca laporan. Lampu taman menyala lembut dan suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Roni mengirim pesan singkat. "Bu, saya sudah kirimkan draft final laporan ke email Ibu. Jangan lupa makan malam ya." Aku membalas singkat. "Terima kasih Roni, kamu juga jaga kesehatan." Tak lama kemudian, Ardi datang ke balkon membawa secangkir teh hangat. "Sudah malam, Bu. Minum dulu biar nggak masuk angin." "Terima kasih, Ardi." Aku tersenyum menerima teh darinya. Ia hendak pergi, tapi aku memanggilnya lagi. "Ardi, duduklah sebentar." Ia menatapku ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberangku. Kami diam beberapa saat, hanya ditemani suara angin malam. "Kamu selalu tenang, Ardi. Aku sering iri." Ia tersenyum samar.
Kalau saya bilang ketenangan itu hasil dari luka panjang, ibu masih mau iri. Aku menatapnya. Luka seperti apa? Ia tidak langsung menjawab. Dulu saya punya kehidupan yang berbeda, tapi saya bosan dengan dunia yang penuh sandiwara. Jadi saya memilih jadi sopir. Di balik setir, saya bisa jadi diri sendiri. Aku menatapnya dengan heran. Kamu bilang dulu punya kehidupan berbeda. Maksudnya? Ia hanya tersenyum tipis. Nanti saja, Bu, kalau waktunya tiba. Hari berikutnya suasana di kantor mulai berubah. Beberapa rekan yang dulu menjauh, kini mulai menyapaku lagi. Namun gosip lain mulai muncul. Kali ini tentang kedekatanku dengan Roni. Aku menunduk lelah membaca komentar di media online. Mereka bilang aku menjadikan asisten pribadi lebih dari sekadar staf. Kataku kesal. Roni tampak marah. Siapa yang berani menulis begitu? Saya laporkan saja. Tidak usah. Semakin kita tanggapi, semakin mereka menikmati. Namun malam itu, ketika aku akan pulang, aku mendapati sesuatu yang membuat dadaku berdebar. Ungkapkan dengan tenang, jelas, tegas, mengalir seperti film, dan mendalam. Ardi berdiri di depan mobil sedang berbicara dengan Roni dengan nada serius. Aku tak bisa mendengar jelas, tapi ekspresi keduanya tegang. Ketika aku mendekat, percakapan langsung berhenti. Roni menunduk, Ardi menatap lurus ke depan. "Ada apa ini?" tanyaku. "Tidak apa, Bu," jawab Roni cepat. Ardi menambahkan pelan, "Kami cuma beda pendapat soal sesuatu." Aku tidak ingin memperpanjang, tapi aku tahu apa sesuatu itu. Mereka sedang membicarakan aku. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil begitu hening. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Tapi perasaanku campur aduk, antara canggung, bingung dan takut. Takut kehilangan kendali atas hatiku sendiri. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Ardi berkata pelan tanpa menatapku. "Bu, hati-hati menaruh percaya, termasuk pada orang yang ibu sayangi." Aku memandangnya, tapi ia sudah turun lebih dulu untuk membuka pintu. Aku berdiri di bawah sinar lampu teras, menatap dua pria berbeda yang sama-sama peduli padaku. Satu dengan semangat muda yang terbuka, satu lagi dengan kedewasaan yang menenangkan. Dan malam itu, aku akhirnya sadar, perasaan ini sudah tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku mulai jatuh cinta, tapi aku belum tahu pada siapa. Aku pikir badai sudah berlalu. Setelah fitnah soal proyek itu berhasil dibantah, aku mulai kembali dipercaya publik. Rapat-rapat berjalan lancar, dan beberapa rekan mulai kembali mendukungku. Tapi aku lupa satu hal penting di dunia politik. Tenang seringkali hanya pertanda datangnya badai yang lebih besar. Hari itu aku mendapat undangan mendadak untuk hadir di rapat fraksi. Begitu masuk ke ruang pertemuan, aku bisa merasakan suasana tegang. Beberapa kolega menatapku dengan pandangan aneh, tidak ramah, tapi juga tidak terang-terangan bermusuhan. Ketua fraksi membuka rapat dengan nada dingin. "Bu Susi, ada laporan bahwa ibu sedang menjalin hubungan pribadi dengan staf ibu sendiri bernama Roni." Ruangan langsung hening. Aku terpaku. "Apa maksudnya, Pak?" tanyaku pelan. "Kami tidak menuduh, hanya bertanya. Karena beberapa media sudah mulai menulis berita itu. Kami tidak ingin nama partai tercemar." Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Aku mencoba menenangkan diri. Itu tidak benar. Roni memang asisten pribadiku, tapi hubungan kami profesional. "Baik, kami harap memang begitu," kata ketua fraksi. "Tapi untuk sementara, kami sarankan ibu mengambil cuti beberapa waktu untuk meredam isu." "Cuti," kata itu terasa seperti hukuman halus. Aku tahu mereka tidak mau ikut terbakar gosip, meskipun tahu aku tidak bersalah. Sepulang dari rapat, aku duduk lama di kursi belakang mobil. Roni yang menyetir hari itu, karena Ardi sedang mengantar kendaraan dinas ke bengkel. Ia menatapku lewat kaca spion. Wajahnya tegang. "Ada apa, Bu?" Ibu kelihatan murung. Aku menatap keluar jendela. Mereka menuduh kita punya hubungan pribadi. Mobil langsung berhenti pelan di pinggir jalan. Apa? Siapa yang bilang begitu? Media. Dan sepertinya ada orang dalam yang menyebarkan. Ia menatapku lama. "Saya minta maaf, Bu. Ini semua karena saya sering terlalu dekat dengan ibu. Bukan salahmu, Roni. Dunia politik memang begitu. Mereka tidak suka melihat perempuan kuat yang mandiri. Mereka selalu cari celah. Tapi dalam hati aku tahu,
Masalah ini lebih rumit dari sekadar gosip. Malamnya, Ardi datang mengantarkan laporan kendaraan. Aku masih duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. "Kamu belum tidur, Bu?" "Tidak bisa. Terlalu banyak yang kupikirkan." "Masalah di fraksi?" tanyanya tenang. Aku mengangguk. Mereka menyarankan aku cuti karena gosip tentang aku dan Roni. Ardi diam sejenak, lalu berkata pelan, "Saya sudah duga itu akan terjadi." "Kenapa?" "Karena saya tahu ada orang yang sengaja memanfaatkan kedekatan ibu dengan Roni. Dunia politik penuh mata yang iri, Bu." Aku menatapnya. "Kamu bicara seperti orang yang tahu dunia politik dari dalam." Ia tersenyum samar. "Saya pernah berada di sekeliling orang-orang seperti mereka. Dulu." Aku menatapnya curiga. "Siapa kamu sebenarnya, Ardi?" Ia tidak menjawab. Hanya berkata, "Suatu hari ibu akan tahu. Tapi sekarang, fokuslah membersihkan nama baik ibu. Saya akan bantu." Aku duduk lama menatap surat itu. Karir yang kubangun selama bertahun-tahun terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Aku menatap cermin di depanku dan berkata lirih, "Aku tidak akan menyerah. Aku harus buktikan siapa aku sebenarnya." Sore harinya, Ardi datang membawakan sebuah berkas. "Ini, Bu, bukti siapa yang pertama kali menyebarkan video itu." Aku membuka berkasnya dengan tangan gemetar. Nama yang tertulis di situ membuat nafasku berhenti sejenak. Nama itu bukan Arman, tapi orang dalam di timku sendiri. Seseorang yang selama ini kukira keluarga. Hari itu aku duduk lama di meja kerjaku, menatap berkas yang diberikan Ardi malam sebelumnya. Nama di lembar itu seperti petir di siang bolong. Seseorang yang tidak pernah kusangka. Siska, staf keuanganku yang sudah bekerja denganku selama hampir 8 tahun. Siska yang dulu ikut menemaniku sejak awal karir di DPRD. Siska yang tahu semua tentangku, bahkan hal-hal yang tidak diketahui Roni. Aku tidak percaya. Tidak ingin percaya. Aku menatap layar komputer, membuka ulang log email dan pesan internal. Ardi duduk di seberang meja, memperhatikanku diam-diam. "Bu, saya tahu ini berat, tapi kita harus yakin sebelum mengambil langkah. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi kalau benar dia yang menyebarkan video itu," aku berhenti sejenak. Suaraku menurun. "Itu berarti dia menjual kepercayaanku." Ardi menatapku tenang. Kadang orang baik pun bisa berubah ketika diberi kesempatan untuk berkhianat. Uang, kekuasaan, atau dendam kecil yang dipelihara, semuanya bisa jadi alasan. Aku terdiam. Kata-kata Ardi terasa dalam. Ia bicara seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat pengkhianatan. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ardi ini? Siang itu, Roni datang dengan ekspresi khawatir. "Bu, saya dengar ibu sedang menyelidiki sumber video itu. Saya bantu ya?" "Tidak usah," kataku cepat. Ia tampak kecewa. "Kenapa? Ibu nggak percaya saya?" "Aku percaya Roni. Tapi sekarang aku harus berhati-hati dengan semua orang. Bahkan dengan diriku sendiri." Ia menatapku diam. "Saya tidak akan pergi kemana-mana, Bu. Sekalipun ibu menjauh, saya tetap di sini." Aku menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. Perhatian Roni selalu tulus. Tapi saat ini justru membuatku semakin ragu. Aku tidak tahu apakah aku melindunginya, atau sedang menjauh karena takut hatiku sendiri goyah. Malamnya, Ardi menjemputku ke rumah dinas untuk membicarakan hasil penelusurannya. Ia datang dengan wajah serius. "Bu, saya dapat rekaman percakapan dari salah satu petugas keamanan kantor. Siska pernah bertemu dengan seseorang bernama Arman di kafe dekat DPRD seminggu sebelum video itu tersebar." "Arman lagi," desahku. Kemungkinan besar Arman membeli informasi dari Siska. Aku menatap Ardi. "Tapi kenapa Siska? Dia tidak pernah bermasalah denganku. Aku selalu memperlakukannya seperti keluarga." "Justru itu, Bu. Kadang orang yang merasa terlalu dekat mulai menginginkan tempat yang lebih tinggi. Dan kalau tidak dapat, rasa kecewa bisa berubah jadi kebencian." Aku memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ingin kuakui.
Aku merasa kehilangan seseorang yang sangat kupercaya. Hari berikutnya, aku memanggil Siska ke ruanganku. Tanganku bergetar saat memegang berkas. Ia datang dengan wajah polos seperti biasa. "Ibu mau bicara sesuatu?" "Iya," kataku lembut. "Aku cuman ingin tahu kenapa." Wajahnya berubah. "Maksud ibu, kenapa kamu lakukan ini, Siska? Aku tahu kamu bertemu Arman. Aku juga tahu kamu yang kirim video itu." Ia terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak bermaksud menyakiti ibu," katanya lirih. "Saya cuma lelah, Bu. Saya kerja bertahun-tahun tapi tidak pernah dianggap setara. Arman janji bantu saya naik jabatan." Aku memejamkan mata. "Siska, kamu tahu aku selalu sayang sama kamu, seperti adik sendiri. Kalau kamu minta naik jabatan, aku akan bantu tanpa perlu mengkhianati." Air mata mulai menetes di pipinya. "Saya menyesal, Bu, tapi semuanya sudah terlambat." Aku menghela napas panjang. "Tidak ada yang terlambat kalau kamu mau berubah." Aku menatapnya penuh iba. "Tapi, biarkan hukum bekerja. Aku tidak bisa melindungimu kali ini." Ia menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku juga meneteskan air mata di depan bawahanku sendiri. Sore itu aku duduk di taman belakang kantor, menatap langit senja yang perlahan memudar. Roni datang, membawa sebotol air mineral. "Saya dengar ibu sudah bicara dengan Siska." Aku mengangguk lelah. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Dia seperti adikku sendiri. Kadang kita harus kehilangan untuk belajar mempercayai dengan bijak, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Kamu bijak sekali, Roni." "Saya belajar dari ibu," jawabnya. Kami duduk lama tanpa bicara. Lalu tanpa sadar, Roni menggenggam tanganku. Aku tertegun. Hangat, tapi juga menimbulkan debar yang tak seharusnya ada. Aku menatapnya lalu menarik tanganku perlahan. "Roni, jangan lakukan itu." Ia menunduk. "Maaf, Bu. Saya hanya tidak ingin ibu merasa sendirian." Aku menatapnya lembut. "Aku tidak sendiri, Roni. Ada kamu, ada Ardi. Tapi jangan buat hatiku bingung." Ia menatapku, tersenyum getir. "Baik, Bu." Malamnya Ardi datang mengantar berkas hasil investigasi lengkap. Ia menatapku lama. "Bu, saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bicara hal pribadi. Tapi boleh saya tanya sesuatu?" "Apa? Kenapa ibu masih percaya pada saya? Padahal ibu baru saja dikhianati orang dekat." Aku terdiam sejenak. Karena entah kenapa, setiap kali aku menatapmu, aku merasa aman. Ardi menunduk, menahan sesuatu di matanya yang dalam. "Kalau begitu, biarkan saya tetap di sini, Bu. Sampai badai ini benar-benar berlalu." Aku menatapnya lama, hening, tapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa di balik kesederhanaan Ardi, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang belum siap ia tunjukkan. Malam itu aku menulis di buku catatan kecilku. Aku kehilangan seseorang yang kupercaya, tapi di saat yang sama, aku mulai menemukan seseorang yang membuatku percaya lagi. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan menatap langit malam dari jendela kamar. Bintang tampak redup, tapi satu di antaranya berkilau lebih terang, seperti harapan kecil yang belum padam.